Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan alur film The Happening yang rilis pada tahun 2018. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Jadi film ini mengisahkan sebuah wabah misterius yang tersebar di semua kota di Amerika Serikat, yang mana siapapun yang terkena virus dari wabah ini akan terdiam menjadi patung dan lama-kelamaan mereka akan melakukan aksi bunuh diri dengan cara apapun. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Cerita ini berawal dari sebuah taman kota yang ada di New York, Amerika Serikat, yang pada saat itu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih terlihat normal. Namun sampai pada suatu saat setelah ada hembusan angin, orang-orang tersebut mendadak diam mematung seperti seolah sedang dihipnotis dengan tatapan kosong. Akhirnya, mereka yang sebelumnya terdiam satu persatu mulai bunuh diri, termasuk 2 orang wanita yang ada dalam scan tersebut. Di tempat yang berbeda, di sebuah tempat konstruksi bangunan, para pekerja juga mengalami hal yang serupa, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di taman, yang mana mereka juga melakukan bunuh diri, yaitu dengan cara menjatuhkan diri dari atas gedung. Medic, we have a major accident at the ambulance. Pemeran utama dalam film ini adalah seorang guru ilmu pengetahuan alam di sekolah menengah atas yang berlokasi di Philadelphia yang bernama Elliot Moore. Elliot Moore ini juga mempunyai seorang istri yang bernama Alma Moore. Di cerita kali ini, Elliot terlihat sedang mengajar di sebuah kelas dengan para muridnya. Namun beberapa saat kemudian, kelas dihentikan ketika kepala sekolah datang dan meminta Elliot untuk segera ikut rapat di gedung teater bersama para guru yang lain. Di sana terlihat ada seseorang yang memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa aneh yang telah terjadi di Central Park dan melakukan bunuh diri dengan berbagai cara. Mereka mengira bahwa ada seseorang yang telah menyebarkan racun kimia berupa asap dan disebarkan melalui udara. Akhirnya, mereka semua bubar dan semua murid dipulangkan ke rumah masing-masing untuk melakukan pencegahan dari menyebarnya wabah misterius ini ke kota mereka. Elliot Moore melihat ini sebagai sebuah bencana yang tidak masuk akal. Singkat cerita, untuk berjaga-jaga, akhirnya Elliot Moore mengajak istrinya yaitu Alma Moore dan temannya yang bernama Julian beserta putrinya bernama Jess, yang mana mereka akan melakukan sebuah perjalanan di suatu tempat yang aman dengan menaiki kereta. Selama perjalanan, mereka mendengar kabar bahwa kotanya yaitu Philadelphia sudah terkena dampak wabah tersebut. Julian yang mengkhawatirkan istrinya langsung menelpon. Saat ditelepon, Julian tidak bisa mendengar dengan jelas suara istrinya tersebut. Tak lama berselang, mendadak kereta yang sedang melaju tiba-tiba berhenti karena adanya lost kontak atau kehilangan kontak radio. Alhasil semua penumpang yang ada di kereta itu terjebak di suatu kota kecil. Di scan lain, ada di berita televisi yang mengabarkan bahwa wabah ini telah menyebar ke setiap kota lainnya dan menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah memberikan peringatan kepada para warga untuk menjauh dari dunia luar dan tetap di dalam rumah untuk menutup semua akses udara di dalam rumah.
Setelah orang-orang melihat berita itu, mereka memutuskan untuk pergi dari kota menuju ke suatu tempat yang lebih aman, Home than heading wherever this isn't happening. termasuk Elliot beserta istri dan temannya. Akan tetapi, di sini Elliot harus berpisah dengan Julian karena pergi ke kota untuk menjemput istrinya. Karena Jess sangat mengkhawatirkan ibunya. Sebelum pergi, Julian mempercayakan dan menitipkan Jess, yaitu anak Julian, kepada Elliot untuk menjaga putrinya. Hold that picture. Setelah itu, Julian pun pergi dengan menumpang kendaraan seseorang yang mempunyai tujuan yang sama dengannya. Setelah Julian sampai di suatu kota, yaitu di kota Bridgington, ternyata semua orang yang ada di kota itu telah terpapar atau terinfeksi wabah misterius tersebut. Mereka pun panik dan langsung menutup semua akses udara yang bisa keluar masuk ke dalam mobil. Namun, mereka tidak menyadari jika ada satu celah udara bekas robekan yang ada di atap mobil. Dan akhirnya, mereka pun terinfeksi dan melakukan bunuh diri dengan cara menjalankan mobil dengan kecepatan penuh yang akhirnya membuat mobil pun menabrak pohon dan mereka tewas. Sementara itu, di tempat lain, Elliot dan teman-temannya sedang melakukan perjalanan dengan sebuah mobil. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti karena melihat di depan ada banyak mayat yang tergeletak. Mereka meyakini bahwa wilayah itu telah terinfeksi dari wabah itu juga. Lalu mereka pun putar balik dan mencari jalan yang lebih aman. Singkat cerita, di saat mereka sedang melakukan perjalanan, mereka melihat dan menghampiri orang-orang yang tengah berkumpul, yang ternyata adalah pengungsi lainnya. Salah satu di antara mereka yang tahu tempat itu memberitahukan bahwa ada suatu tempat di barat yang tidak berpenghuni dan dirasa aman untuk dijadikan tempat tinggal sementara sampai wabah misterius ini berakhir. Lalu mereka semua pun sepakat pergi ke tempat tersebut dengan dibagi menjadi 2 kelompok. Tak lama berselang, ada sebuah hembusan angin dan sebagian dari mereka terinfeksi wabah mengerikan itu dan terdiam seperti patung. Selanjutnya, seorang prajurit tiba-tiba berteriak dan langsung mengeluarkan senjata. Orang-orang yang sudah terinfeksi di kelompok itu pun melakukan bunuh diri dengan menggunakan pistol itu secara bergantian. Elliot dan orang-orang yang lain pun terkejut oleh suara tembakan tersebut. Mereka pun panik. Oleh karena itu, Elliot yang berprofesi sebagai guru IPA pun dipaksa untuk berpikir bagaimana solusi untuk terhindar dari wabah ini. Elliot mengira bahwa wabah ini disebabkan oleh tanaman, karena ia berpikir bahwa tanaman mampu merespon rangsangan dari manusia. Maka Elliot pun memutuskan untuk mengikuti arah mata angin, dan untungnya rencana Elliot pun berhasil. Setelah itu, mereka harus tetap bergerak sampai menemukan tempat yang aman. Setelah itu, mereka harus terus bergerak sampai menemukan tempat yang aman. Lalu mereka melihat dan menghampiri suatu rumah, mengingat bahwa mereka harus istirahat karena sedang membawa anak kecil, yaitu Jess yang harus mereka jaga. Sebelumnya, Elliot, Josh, dan temannya mengira rumah itu kosong. Namun ternyata rumah tersebut ada penghuninya. Elliot memohon kepada pemilik rumah untuk meminta sedikit makanan. Namun si pemilik rumah menyuruh Elliot dan teman-temannya untuk pergi karena sang pemilik rumah takut terinfeksi. Akan tetapi, tanpa apa-apa, Josh menendang pintu dan memaksa masuk. Bahkan Jared mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak terpuji, yang mana membuat si pemilik rumah marah. Akhirnya si pemilik rumah membuka pintunya dan mengeluarkan sebuah senjata dan menembak Josh dan Jared tanpa banyak bicara. Setelah pergi dari tempat itu, Elliot kembali menemukan rumah lain. Namun rumah tersebut ternyata ditinggali oleh seorang nenek tua yang tinggal seorang diri. Akhirnya, nenek itu pun mengizinkan Elliot dan istrinya untuk tinggal di tempat itu untuk sementara waktu.
Namun di saat makan malam, Elliot dan istrinya mencoba menjelaskan bahwa telah terjadi kejadian yang mengerikan di luar sana. Namun nenek tersebut seolah-olah tidak peduli dengan kejadian yang ada di luar sana. Dan nenek itu pun bilang bahwa dia tidak peduli dengan dunia luar. Setelah makan malam berakhir, Elliot pun beristirahat. Dan keesokan paginya Elliot terbangun dan melihat keadaan di rumah itu. Elliot tidak sengaja melihat pintu kamar nenek itu terbuka. Elliot pun penasaran dan langsung masuk ke kamar. Di kamar itu, Elliot mendapati suatu boneka aneh yang terbuka di kasur. Dan tiba-tiba nenek itu pun muncul di belakang Elliot. Nenek itu mengira bahwa Elliot ingin mencuri barang-barang di rumahnya. Lantas nenek itu pun langsung menyuruh Elliot untuk pergi. Setelah itu, nenek itu pun langsung pergi keluar. Elliot pun mengikuti nenek itu dan mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun sayangnya nenek itu telah terinfeksi setelah ada hembusan angin. Elliot yang menyadari bahwa nenek itu terkena wabah langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan terlihat bahwa nenek itu mencoba untuk bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke kaca jendela. Ketika kaca pecah, otomatis udara akan masuk. Lalu Elliot segera masuk ke suatu ruangan dan menutup pintu dan mengganjalnya agar udara tidak bisa masuk. Kemudian Elliot berteriak agar Alma dan Jess berlindung. Akan tetapi, Alma dan Jess tidak berada di rumah itu. Kemudian Elliot mendengar suara mereka di sebuah ruangan, yang mana suara itu berasal dari sebuah pipa kecil di sudut ruangan itu. Ternyata mereka berdua sedang bermain di rumah kecil yang tidak jauh dari rumah itu. Jadi, kedua rumah itu bisa saling terhubung dengan menggunakan pipa kecil itu, dan pipa itu juga bisa digunakan untuk media berkomunikasi mereka. Langsung saja, Elliot menyuruh Alma untuk langsung menutup jendela dan pintu dan menjelaskan bahwa nenek itu telah tewas terkena wabah tersebut. Untuk mencairkan suasana, Alma mencoba mengingat kembali masa-masa indah bersama Elliot. Elliot pun berkata bahwa ia ingin mengakhiri hidup bersama Alma. Dengan nekatnya, Elliot keluar rumah untuk menemui Alma. Begitu juga dengan Alma dan Jess, mereka juga keluar rumah. Mereka berdua bertemu dan berpegangan tangan dibarengi dengan hembusan angin yang sangat kencang. Untungnya, Elliot, Alma, dan Jess tidak terjadi apa-apa, dan mereka bertiga kembali masuk ke dalam rumah sampai wabah ini benar-benar menghilang. Tiga bulan kemudian, keadaan kota telah kembali normal. Elliot dan Alma sudah kembali ke tempat tinggal mereka dengan Jess yang telah diangkat menjadi anak mereka. Di sini Jess sedang bersiap-siap berangkat sekolah dan diantar oleh Elliot. Lalu di TV ada sebuah berita yang mengabarkan bahwa penyebab dari wabah ini disebabkan oleh racun yang ada di tumbuhan dan pohon. Tumbuhan dan pohon tidak dapat bergerak bebas jika mereka mendapatkan ancaman dari makhluk lain. Mereka hanya memiliki satu pilihan, yaitu dengan mengeluarkan zat kimia dengan cepat. Mereka berspekulasi bahwa wabah ini bisa seketika muncul dan seketika hilang. Ini adalah kejadian alam yang tidak dapat dimengerti. Sementara itu di tempat lain, Alma sedang melakukan tes kehamilan, dan ternyata dia positif hamil. Dengan ekspresi gembiranya, Alma menanti Elliot pulang dan langsung memberitahukan tentang kehamilannya. Dan di sebuah tempat yang berbeda, yaitu di sebuah taman, di mana tempat itu dalam keadaan ramai, banyak aktivitas olahraga, berkumpul, dan sebagainya. Lalu ada dua orang pria yang entah itu siapa yang saling mengobrol. Namun tiba-tiba semua orang yang ada di sana mendadak diam mematung dan film pun selesai. Apa hubungan film ini dengan wabah yang membuat seseorang terinfeksi menjadi bunuh diri? Tidak begitu jelas. Ada yang bilang tanaman dan pepohonan yang mengeluarkan racun, senjata biologis, hingga teori lainnya. Secara logika, penyebab wabah di film ini memang tidak jelas. Kita tidak tahu secara pasti apa penyebab dari wabah tersebut. Pernyataan dalam film pun jelas bahwasanya
ada banyak fenomena di muka bumi ini yang sulit untuk dimengerti dan sulit dijelaskan secara ilmiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.